wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Biarkan masuk nanti kalau ada tikus dia kejar. Sebelum kita membaca kitab ini, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibul hadil kitab wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ulamaihi wa li jami' abaina wa ummatina wa ulamaina wa asatidina wa masyayikhina wa liman istama'ana hadha sya'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampai mana kemarin? Ya, silakan yang mau memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yasta'miluhu at-tabibu 'ala al-mazaji al-khasi bi syakhsun min naw'il insani wa amma bihasabi an-nadhari at-tabi'i al-'am alladhi yakhussul filosofi alladhi yakhussul filasufu at-tabi'iyya fahuwa al-ma'na alladhi hadduhu Aristoteles bi'annahu mabda'ul harakatu wa sukunu li syai'in alladhi huwa fihi awalan bidzati la bi tariqil arudi wa hadzal ma'na ya'ummu musamma al-murakkabu a'anni al-madatu was-suratu fa innal madata mabda'u litaharruki wasukuni wasuratu mabda'ut tahriki wasuratu mabda'ut tahriki wat taskini. Oke, sampai situ dulu. Wa qad yasta'miluhu tabibu dan sungguh tabib itu menggunakannya alal mazajil khasi pada mazaj yang khusus bisyakhsin dengan syakhs atau dengan seseorang. Syakhsun itu syakhsun min naw'il insani, yakni seorang dari jenis manusia. Wa amma bihasabin nadhari, dan adapun dengan berdasarkan pandangan atau bi'il ami, tabi fisik yang umum, alladhi yakhussu, yang mana mengkhususkan siapa al-filosofi tabi'i, yang mana filosof tabi'i atau filosof nature itu mengkhususkan bahwa maka adapun nazar itu al-makna alladhi haddahu Aristoteles, makna yang telah dibatasi oleh Aristoteles. Bi'annahu, karena sesungguhnya an-nazar mabda'ul harakati, menjadi dasar gerakan, wasukuni,
dan diam. Lisyai'in bagi sesuatu alladzi huwa fihi yang ada di dalamnya. Awalan sebagai awal bidzati dengan zat. La bitariqil arudi bukan dengan cara baru datang, baru muncul. Wa hadzal makna, dan adapun makna ini itu ya umum, menjadi umum. Musamma dinamai al-murakkabu, dinamai dengan murakkab atau sistematis. Terstruktur. A'ni yang saya maksudkan al-madatu, yakni mecer, wasurah dan surah. Fa innal madata, maka sungguhnya materi. Maka sungguhnya materi itu mabda'u, menjadi dasar litaharruki, untuk bergerak, wasukuni dan diam, wasuratu, dan adapun surah itu mabda'u tahriki, menjadi dasar penggerakan, wataskini, dan pendiaman. Oke. Ya, kita kembali lagi ke diskusi kemarin bahwa muqabasat yang ke-79 ini berbicara tentang apa yang dimaksud dengan at-tabi'ah. Ya. Secara umum, tabi'ah itu merupakan isim mustarak, term yang multi makna, ya, ataupun kalimat ataupun kata majmuk, begitu, kata benda majmuk yang bermakna lebih dari satu. Oke. Kemudian penjelasan bahwa tabi'ah itu sebagai kata benda yang menunjukkan lebih dari satu makna, itu penjelasannya adalah bahwa yang pertama yang dimaksud dengan tabi'ah itu adalah substansi dari segala sesuatu, begitu, baik dalam konteks bentuknya maupun esensinya. Jadi dzatu kulli syai'in ardon kana au jauharon au basiton au murakkaban. Itu satu. Jadi definisinya itu. Nah, kemudian definisi ini dijelaskan lebih lanjut, kan begitu kan? Nah, maksudnya dicontohkan lebih lanjut, seperti halnya manusia, kemudian kosmos, kemudian konsep putih, haroroh, dan seterusnya. Ini menunjukkan semua dalam konteks satu definisi, yakni dzatu kulli syai'in ardon kana au jauharon au basiton au murakkaban. Itu. Nah, pendefinisian ini penting untuk memahami struktur alam secara umum, materi secara umum, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini menjadi pokok, begitu. Nah, kemudian di antara hal yang berkait dengan konsep pertama tadi, yakni dzatu kulli syai'in, itu digunakan atau diterapkan untuk istilah tabib. Jadi di sini waqad yasta'miluhu at-tabiba 'alal majazil 'am. Dan kadang-kadang saya tidak tahu apakah ini majhul ataupun maklum, tetapi yang jelas at-tabiba itu, maksud saya, kadang-kadang kata-kata at-tabib itu digunakan dalam konteks bagian dari isim mustarak tabi'ah, begitu,
yang di situ menunjukkan bagian dari macam-macam manusia. Jadi manusia itu kan tobi'ah. Nah, tobi'ah ini manusia lah. Manusia di dalam diri manusia ini ada banyak. Ada dokter, ada ustadz dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, lah kadang-kadang ataupun bisa jadi, jadi istilah tobib itu dipahami sebagai sekelompok manusia yang yang umum begitu. Tetapi kadang-kadang dipahami secara khusus begitu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya hanya ingin mengidentifikasi kata-kata tobib itu tergantung pada perspektifnya. Dalam perspektif tertentu bisa jadi kata-kata tobib itu lebih umum, tetapi dalam konsep yang lain itu bisa jadi lebih khusus. Dan ini pemilahan kata-kata ini akan memberikan dampak makna-makna yang lain. Jadi kalau kita kebingungan dalam aplikasi ini, kita coba belajar misalnya usul fikih. Kita belajar lagi ilmu tafsir. Baik ilmu tafsir maupun usul fikih, di sana nanti akan menemukan bagaimana struktur kata, konsep kata yang atau kalimat dalam bahasa yang lain itu yang memiliki makna lebih dari satu. Coba dalam kita usul fikih, kalau dilalatul lafaz ada dilalatul makna. Dilalatul lafaz itu nanti akan sekian, dilalatul makna itu akan sekian. Itu semua menunjukkan basisnya itu dari sini. Basisnya itu dari filsafat. Basisnya itu dari filsafat, bukan dari yang lain. Begitu juga dengan ini. Oke ya. Berikutnya konsep tentang tobi'ai itu dipahami bukan dari substansinya, tetapi dari teorinya. Dalam arti teori itu apa? Teori itu konsep yang dirumuskan. Begitu, yang dirumuskan. Konsep yang dirumuskan untuk memahami tobi'ah itu. Nah, sebagaimana ditunjukkan oleh Aristoteles. Jadi tobi'ah ya bukan dari konsep tetapi dari pemahaman isi mustarok. Di situ ada substansi, ada ard, gitu loh. Ada substansi, ada jauhar, ada basit, ada murakkab. Nah, ini satu perspektif. Nah, perspektif kedua ketika dilihat dari hasbun nazar, jadi perspektif dari teoretisnya, yang dimaksud dengan tobi'ah itu adalah mabda'ul harakah was sukun. Begitu. Menurut Aristoteles, tobi'ah itu adalah unsur ataupun anasir pokok dari gerak dan diam. Gerak dan diam itu apa sih? Kalau dalam konteks fisika itu mungkin sesuatu yang berubah. Nah, jadi prinsip berubah itulah alam. Perubahan itulah alam. Nah, yang paling mendasar dari prinsip perubahan itu disitulah paling mendasar dari alam. Jadi ibaratnya kenapa kita bagian dari alam? Karena kita berubah. Begitu. Nah, alam itu diidentifikasi sebagai perubahan. Nah, ini teori yang kedua untuk memahami tentang tobi'ah yang disampaikan oleh Aristoteles. Gitu loh. Jadi konsepnya di sini.
Nah, cuman di dalam konteks perubahan ini kembali kepada struktur dualisme dari alam itu, yaitu madah sama suroh. Jadi madah itu materi, suroh itu bentuknya. Ini struktur lagi yang tidak bisa dilepaskan dari konsep perubahan tadi. Jadi di satu sisi ada konsep perubahan, tetapi pada saat yang sama dia ingin mengatakan bahwa di dalam konteks perubahan itu ada madah, ada suroh, berimplikasi. Ya sederhana saja, itu maksudnya sederhana itu kita maksudnya sangat real, ini tidak aneh-aneh gitu. Kalau Anda bikin donat, misalnya contoh kan, itu proses changing, proses perubahan dari tepung ke donat. Nah, di dalam proses perubahan dari tepung ke donat itu mesti ada meter, ada bentuk. Ada meternya, ada materinya menjadi bentuk. Bisa donat gede, bisa donat kecil, bisa donat topping coklat, bisa donat topping keju. Nah, itu semua suroh. Tetapi bersamaan dengan itu ada madah. Dan itu semuanya berkait hal-hal yang prinsipal di dalam memahami kehidupan ini, dalam memahami fakta-fakta itu. Nah, ini yang diinginkan oleh Aristoteles dari prinsip awal. Aristoteles berpikir secara mendasar tentang alam itu ya karena basisnya filsafat itu tadi. Jadi makanya kenapa Aristoteles sampai hari ini masih dipakai, karena tidak ada yang bisa menandingi gitu loh, untuk membangun struktur dasar tentang alam, materi, tentang konsep-konsep dasar. Belum ada gitu. Jadi orang-orang, kenapa sih kita repot-repot sampai Aristoteles kan gitu, kadang-kadang dia kan orang kafir. Wah udah itu susah kalau kayak gitu. Dia tidak tahu bagaimana, dan itu objektif. Dipakai silakan, nggak dipakai silakan, tetapi pemakaian konsepsi-konsepsinya itu sangat mendukung di dalam konteks apa, manfaatnya apa kalau kita tahu donat itu ada struktur perubahan, ada struktur meter dan suroh. Manfaatnya apa? Manfaatnya sederhana saja, bahwa donat yang bundar itu bukan sebuah dogma. Itu loh Mas. Donat yang bundar itu hanya sebuah bagian dari perubahan. Jangan kemudian Anda mitoskan bahwa donat itu harus bundar. Pada saat yang sama melahirkan kreativitas. Contoh, Anda menciptakan donat segitiga. Loh, Anda kok bikin donat segitiga? Loh, apa susahnya? Kalau dia memaksakan donat itu bundar, itu berarti sesuatu yang berubah, dia mitoskan. Itu. Padahal tidak ada yang abadi, tidak ada itu dogma dalam konteks donat itu. Begitu. Dan seterusnya. Itu. Ini merembet ke hal-hal yang lain. Jadi ketika Fathul Qorib itu mandek, itu menjadi dogma, itu problem. Jadi bukan berarti apa ya. Jadi ini bagian sebenarnya dari kalau kita mandek di Fathul Qorib itu menjadi problem. Kalau kita memaknai secara makna-makna kuno, problem lagi. Itu harus itu problem juga. Bukan berarti apa ya, karena tadi itu problemnya terletak pada mitos atas makna-makna kita. Gitu. Kalau sekarang ya begitu, itulah perubahan. Gitu ya. Itu apakah harus bukan dalam arti dipaksa oleh orang lain, tetapi barangnya itu sendiri dipastikan berubah.
sebenarnya memaknai kitab itu berhenti tahun 90-an. Ketika saya di pondok itu sudah mulai berhenti. Kenapa? Karena sudah banyak kitab Fathul Qorib yang bermakna, yang ditulis oleh pesantren Petuk di Kediri. Jadi kita tidak usah ngaji, beli aja kitab Fathul Qorib, sudah bermakna gundul. Ada mubtadanya, ada khobarnya, sudah berhenti memaknai. Ihya juga begitu. Ketika saya di pesantren itu, saya main ke Lirboyo. Di sana salah satu ustadz Lirboyo itu menjual kitab Ihya yang sudah dia maknai as business usual. Berapa? 1 juta? Atau berapa? 1 juta besar sekali waktu itu. Tapi siapa yang punya, yang tidak bangga kalau punya kitab bermakna penuh itu? Nggak ada. Jadi dia itu memaknai itu sambil membaca, tetapi sebenarnya strukturnya bukan membaca ya. Kalau keliru saya kira jelas enggak, karena dia memaknai. Mubtadanya mana, khobarnya mana, dari tamyiz jadi hal, ini maknanya ini. Jadi dia langsung seperti membaca. Tetapi maaf saja, dia tidak sedang memahami teks, tapi sedang mengejar uang. Loh, ada perubahan. Ada perubahan besar. Itu tahun 90-an. Jadi saya tuh ketika di Tebuireng itu bukan sering ya, tapi beberapa kali main ke Lirboyo, ke Ploso, ke mana pokoknya Denanyar, Tambak Beras, pokoknya main aja gitu. Main itu dalam arti mencari struktur keilmuan, tradisi kajiannya seperti apa mereka. Itu ya kalau menurut saya Tebuireng itu yang lebih bebas. Lebih bebas, sangat bebas Tebuireng. Jadi ya karena bebas ya. Ya kadang-kadang bebas itu mulai meninggalkan tradisi. Itu kelemahannya. Jadi saya ketika di Lirboyo itu misalnya ada kitab yang aneh itu beli gitu. Ada ini yang aneh itu memaknai. Kadang-kadang saya beli tinta tutul itu di Lirboyo. Karena di sana keluarga saya lebih banyak. Hampir 30-an. Saudara sepupu itu 30-an. Kalau di Tebuireng saya sendiri. Karena enggak ya mahal lebih yang itu. Waktu itu sudah mahal. Beda dengan di pondok yang lain. Jadi ini perubahan. Mau saya kena perubahan itu. Jadi ke arah sana. Oke ya. Agak panjang penjelasannya. Oke, kemudian berikutnya Pak Mula mana? Wal ula. Iya. Wal ula bihadzal ismi inda Aristoteles as-suratu dunal madati wa inda qaumin minal qudamai mislu al-madati duna surati bihasabin nadari al-falsafi wahad tabi'ati huwa al-ma'na alladhi yuqalu innaha hayatun tanfadhu fil ajsami fatu'tiha at-takhalluqi wa tasawwuri bisuratil khasiyati wahidun minha wa ka'annaha al-quwwatus sariyatu minal mabda'il awwali ila jami'il asya'i al-munfa'ilata biha wal qabilata laha ar-rabitata bainahu wa bainaha
wahya biwajhi ma asuratul mu'talifatu min juz'il murakkabi allati hiya ghairu kulli wahidin minhuma alal ifradi wa bihasabi mawdu'il lughati ya fa'ilatin min at-tabai walidzalika ma sara ashbaha bisurati minal madati wa in kana al-matbu'u huwa al-madatu illa anna surata hiya at-tabi'atu wa hiya al-mu'tiyatu dhatuha laha wa hasilatu fiha wal ula bihadzal ismi, dan yang pertama dengan nama yang ini utama, dan yang utama bihadzal ismi dengan isim ini inda Aristoteles, menurut Aristoteles as-suratu dunal madati, yakni surah tanpa meter. As-suratu yang utama itu adalah bentuk bukan meter. Yang utama itu bentuk as-suratu dunal madati, bukan meter. Wa inda qaumin minal qudamai, dan menurut suatu kaum dari orang-orang terdahulu, mithlu al-madatu duna surati, yang utama adalah meter bukan surah, bihasabin nadharil falsafi, berdasarkan pandangan filsafat. Wahad tabiati, dan hadnya nature atau batasan nature, huwa al-ma'na, yakni makna alladzi yuqalu innaha hayatun, yang dikatakan bahwasanya makna Tabi'ah itu bahwasanya tabi'ah itu hayatun, hidup, tanfadhu fil ajsami, menembus di dalam jasad-jasad, jisim-jisim. Fatu'tiha, maka kemudian memberikan tabi'ah at-takhalluq, memberi hayat at-takhalluqu, penciptaan, wa tasawwuru, dan pembentukan, bisurati, dengan surah al-khasiyah, yang khusus, biwahidin, dengan salah satu, wahidun minha, satu darinya, wa ka'annaha, dan seperti halnya apa, seakan-akan atau dan seakan-akan bahwasanya tabi'ah itu al-quwwatus sariyatu, menjadi potensi yang berjalan, minal mabda'i, dari dasar al-awwali, yang utama, yang pertama, ila jami'il asya'i, dari semua sesuatu, dari semua sesuatu, tiap-tiap sesuatu, an-munfa'ilati, yang menggerakkan, biha, dengan tabi'ah, atau dengan kuah, biha, dengan kuah, wal qabilati, dan menerima, dan yang menerima, laha, kepada al-quwah, ar-rabitatu bainahu wa bainaha, dan menjadi pengikat satu. Adapun hubungan Ar-rabitatu, adapun hubungan, bainahu, antara haddut tabi'ah wa bainaha, dan di antara al-quwah, wahya, yakni wahya robito,
wahia dan adapun robito diwajihin dengan wajah atau sisi ma sesuatu asuratu yang bentuk yang mu'talifatu tersusun yang tersusun min juz'il murakabi dari bagian yang dari dua bagian yang tersusun min juz ayil murakabi dari dua bagian yang tersusun allati hiya ghairu kulli wahidin minhuma yang bukan tiap-tiap yang salah satu dari keduanya itu tidak bisa menyendiri. Yang salah satu dari keduanya itu tidak bisa menyendiri. Wa bihasabi mawdu'il lughati dan berdasarkan objek bahasa hiya adapun tabi'ah itu fa'ilah minat tabi'i itu menjadi pelaku dari nature. Walidhalika dan oleh karena itu masoro asbaha sesuatu itu menjadi serupa bisurati dengan surah minal madati dari materi. Wa in kana matbu'u dan jika ada yang tercetak huwal madatu yaitu materi illa anna surata kecuali bahwasanya surah dia at-tabi'atu itu tabi'ah wa hiya al-mu'tiyatu dan adapun surah al-mu'tiyatu yang memberi zataha pada zatnya laha bagi surah wahasilatu fiha dan menjadi berhasil fiha di dalamnya. Oke. Ya, balik lagi bagaimana kita susahnya mendefinisikan tabi'ah ya. Jadi, tetapi kita coba sedikit dari belakang gitu. Wa bihasbi mawdu'il lughah hiya fa'ilatun minat tab'. Ini dari belakang ternyata dia menggunakan analisis linguistik dulu, bahasa dulu bahwa tabi'ah itu dari kata-kata bentuk masdar fa'ilatun. Jadi masdar yang baligh atau yang fa'ilatun. Jadi fa'ilah itu proses tindakan yang banyak dilakukan. Itu fa'ilah. Jadi ya mungkin saya keliru ya, tapi contoh misalnya fa'ilah itu ya banyak yang dikerjakan atau pekerjaannya itu banyak, itu istilahnya wazan apalah istilahnya saya lupa ya. Tapi ini bukan bentuk jamak taksir, tetapi bentuk mufrad dari kata-kata dasar fa'ilah. Fa'ilah itu ya masdar. Jadi bukan maf'ul, bukan fa'il, tapi masdar. Fa'ilah. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kata-kata tabi'ah itu tidak menunjuk kepada at-taba'. At-taba' itu adalah materinya, tetapi tabi'ahnya gitu loh. Sama dengan taba' itu pada fi'alnya tapi pada fa'ilahnya gitu. Lah mungkin saya ingin mengatakan bahwa taba' itu situ lebih kepada materinya, madahnya. Tapi tabi'ah itu pada fa'ilahnya, pada bentuknya, pada surahnya, begitu. Oleh karena itu, masoro asbaha bisurah minal madah. Oleh karena itu, oleh karenanya fa'ilah itu sesuatu yang lebih menyerupai dengan bentuk
daripada meter gitu. Fa in kana al-matbu'a huwal madatu, meskipun yang dicetak itu adalah bentuknya adalah meter, karena sesungguhnya surah itu adalah tabi'ah. Jadi kembali lagi kita mendefinisikan, jadi sederhananya ketika kita melihat kacamata ini ya bagian dari alam kan. Tetapi yang kita tuju dari kacamata ini bukan pada pertama-tama bendanya, tetapi persepsi kita pertama-tama menuju kepada kacamata ini adalah surahnya. Tuh. Jadi surahnya. Oleh karena itu Aristoteles lebih mendahulukan surah daripada meternya. Begitu. Ini menurut Aristoteles. Nah, itu yang bagian yang pertama. Tetapi kemudian di atasnya ia kembali lagi, apakah ini menurut Abu Sulaiman ataupun Aristoteles ya, haddut tabi'ah hiya al-makna allati yuqalu innaha hayatun, bahwa sesungguhnya tabi'ah itu bisa dikatakan sebagai hayatun, sesuatu yang hidup yang menempel pada adzam. Jadi ini hidup nggak? Ini hidup. Itu ada kehidupan, itu bergerak, berfungsi, itu kehidupan. Bukan ada ruhnya loh. Itu mana sederhana. Gitu loh. Berkebermaknaan, itu hidup. Estetis, keindahan, kebermaknaan, itu ada nempel pada ini. Jadi hayatun tanfidhu fil adzami. Kemudian fatu'atiha, kemudian haya itu memberikan kepada adzam berupa takhalluk. Takhalluk itu ya bentuk kholako, tercipta. Kholako itu. Kholako jadi seperti ini. Jadi kholako samawati wal ardi itu sedikit apa ya? Harus mendalam artinya. Jadi kholako itu belakangan. Kholako itu bisa ada gunung-gunung, bisa ada lautan. Kholako, takhalluk. Nah, gunung-gunung dan lautan itu terbentuk oleh sebuah hayat, kehidupan. Dalam arti kehidupan itu adalah pergerakan, benturan, sebab-sebab kausalitas, faktor-faktor alam yang menjadikan ya itulah. Nah, begitu. Jadi strukturnya begitu, takhalluk tasawur. Misalnya, indah sekali ini musim bunga. Bagaimana Allah menciptakan musim semi yang indah di Jepang, banyak sakura. Kan gitu kan? Nah, keindahan itu tidak lepas dari ada musim salju, menghadirkan udara segar, cukup untuk kehangatan udara itu cukup menjadikan sakura itu berbunga karena ada matahari. Nah, ini proses takhalluk. Begitu. Jadi istilah Allah menciptakan begitu keindahan bunga-bunga sakura itu maknanya sangat maksudnya masih perlu, makanya kemudian dikejar kan. Gitu. Apa maksudnya menciptakan? Apakah itu karya alam? Tuh. Bukan salah dianya yang bertanya, tapi salah kita memahami konsep penciptaan itu yang harus clear gitu. Sehingga jelas betul. Oke ya, jadi saya kira seperti itu. Kemudian wahidin minna wa ka'annaha al-quwwah, dan bisa jadi kadang-kadang tabi'ah itu adalah al-quwwah as-sari'ah, justru energi yang bergerak dari prinsip awal kepada segala sesuatu yang bergerak begitu di dalamnya, wal qabilatulah. Jadi
Tabi'ah itu adalah energi yang berjalan dari prinsip awal kepada segala sesuatu. Mabda awal itu apa? Mabda awal itu ada. Jadi mabda al-awal itu ada, being. Ada dulu. Itu mabda awal. Jadi konsep ada itu akan memberikan ruang kepada wujud sesuatu yang kemudian kita akan sebagai maujud. Dalam bahasa Inggris menjadi becoming. Loh. Ini Hegel itu membantu kita memberikan itu. Tapi being ini harus ada untuk melahirkan becoming. Dari mana struktur being al-mabda al-awal itu? Apakah itu kesadaran yang diberikan oleh manusia, yang ada pada diri manusia, pengetahuan, rasionalitas, ataukah apa? Yang jelas saya ingin mengatakan bahwa al-mabda al-awal itu menjadi spesies yang potensial yang akan memberikan becoming, kemenjadian. Maujudat, al-maujudat itu becomings. Ini ada S-nya, al-maujudat. Tapi al-wujud, ini menjadi ruang bagi potensi bagi maujudat. Ini seperti itu. Gitu ya. Jadi makanya kemudian minal mabdail awal ilal jamil asya al munfa'ila biya wal qabilatu laha. Ar-rabitatu bainahu wa bainaha wa hiya biwajhin ma as-sura al mu'talifatu min juz'al murakkabi allati hiya ghairu kulli wahidin minhuma 'anil ifrad. Jadi wujud menjadi maujud itu terstruktur dari dua dimensi, wujud ke arah maujud. Potensi wujud daripada kacamata ini menjadi maujudnya kacamata ini itu ada dua unsur yang membentuk ini. Apa yang paling utama? Bentuk dan meter. Itulah murakkab. Ide, gagasan, intelek, dan meter. Jadi kenapa sih Bapak bolak-balik bentuk, bolak-balik meter, bolak-balik bentuk? Karena ide, Mas. Form. Itu form. Itu penting ya, itu form. Ide yang menggerakkan. Ya, bagaimanapun kan kita harus memposisikan manusia itu sebagai center. Ini dalam konteks manusia sebagai center. Mereka menciptakan rumah ini ada ideas yang potensial, al-quwah, yang potensial, ada as-surah. Kemudian ada meternya, barangnya, bendanya. Begitu. Pada saat yang sama kayu menjadi perahu. Perahu itu meternya. Proses kemenjadian kayu ke perahu itu karena ada bentuk surah. Jadi bentuk itu bisa kotak, bisa segitiga, ideas itu kan. Ada limas, ada kubus. Itu ideas yang dipecah-pecah menjadi rumus-rumus untuk menuju kepada pembentukan dalam arti realisasi daripada takhalluk tadi itu loh. Kubus menjadi kukusan itu apa? Kukusan itu apa? Yang lancip gini nih. Apa? Kerucut. Kerucut. Itu kan. Kerucut kan gitu kan. Bundar tapi kerucut gitu loh. Itu beda antara kerucut dengan kukusan. Kukus itu untuk mengukus itu.
yang dari bambu yang beda. Diameter yang bersinergi dengan konsep ide kerucut. Tapi tidak hanya kukusan, bisa jadi juga kue apem, kan begitu, atau apa begitu, dan seterusnya. Ujung dari nuklir begitu, ataupun ujung dari space apa namanya istilahnya itu, roket begitu, dan seterusnya. Ini semua menggambarkan ide-ide seperti itu. Oke, masih terus ada yang mau lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Muqabasatun samanina fi annal mawjuda huwa alladhi min sya'nihi ay yaf'ala aw yanfa'ila. Qala Abu Sulaiman aydan al mawjudu huwa alladhi min sya'nihi ay yaf'ala aw yanfa'ila. Fa kullu dhatin mawjudatun fa imma an takuna fa'ilatan faqat aw mufa'ilatan faqat aw fa'ilatan wa mufa'ilatan. Fal mufa'ilatu faqat hiya al maddatul mawdu'atu al qabul li qabuli surati wal fa'ilu faqat huwa al mu'ti surat kulli di kullin di suratin. Wal fa'ilul munfa'ilu huwa al murakkabu min maddatin wa suratin yaf'alu bi suratihi wa yanfa'ilu bi maddatihi. Wa qala aydan kullu mawjudin imma ay yakuna bil quwwati wa imma ay yakuna bil fi'li faqat. Oke, sampai situ dulu. Muqabasat yang ke-80 tentang sesuatu yang diwujudkan atau perkara yang diwujudkan. Itu adalah perkara yang dari keadaannya itu bertindak dan bergerak atau menggerakkan. Abu Sulaiman berkata, hal yang diwujudkan itu adalah sesuatu atau orang yang dari segi keadaannya itu bertindak dan bergerak atau menggerakkan. Maka tiap-tiap zat itu adalah hal yang diwujudkan. Ada kalanya zat itu bertindak saja. Ada kalanya mawjud itu bertindak saja atau bergerak saja atau menggerakkan saja, maupun bertindak dan menggerakkan. Maka hal yang menggerakkan saja itu adalah matter yang dilabeli untuk menerima bentuk. Sedangkan yang bertindak saja itu adalah orang yang memberi bentuk pada tiap-tiap sesuatu yang memiliki bentuk. Sedangkan al-fa'il wal mufa'il yang bertindak dan yang menggerakkan itu adalah yang tersusun dari matter dan bentuk, yang bergerak dengan bentuknya atau yang bertindak dengan bentuknya, dan yang bergerak karena meternya. Abu Sulaiman juga berkata, tiap-tiap sesuatu yang diwujudkan itu ada kalanya dengan potensi dan ada kalanya itu dengan usaha atau dengan tindakan saja. Oke. Jadi ya, mawjud itu apa? Kalau saya enaknya kita pahami mawjud itu proses becoming. Jadi proses becoming, proses kemenjadian. Loh. Proses kemenjadian, becoming. Kemenjadian itu unsurnya, prosesnya itu ada banyak di dalam kemenjadian itu. Misalnya
Ini contoh ya, sederhana dulu. Kemenjadian mobil, sebuah kendaraan roda 4. Proses kemenjadian mobil. Kan gitu kan? Jelas kan? Itu ada proses, ada kemenjadian. Kemenjadian itu dari mewujud itu, apakah itu dari tidak ada? Ini problem lagi. Apakah kemenjadian itu dari tidak ada, ataukah dari kemenjadian yang lain kepada lahirnya kemenjadian yang lain? Nah, ini juga pertanyaan. Tapi kita kan tidak membahas itu. Hanya kita mencoba untuk proses kemenjadian itu, itu prosesnya itu ada apa yang dia sebut dengan ayaf'ala au yanfa'ila. Yaf'ala itu adalah tindakan by others, oleh orang yang lain. Itu yaf'ala. Tetapi ada yanfa'ila, itu bergerak, bertindak, tetapi by itself atau by herself atau himself gitu. Jadi yaf'ala au yanfa'ila itu sama-sama maujud. Jadi kemenjadian, makanya kemudian kemenjadian alam ini ya memang nggak salah kalau mengatakan alam ini jadi karena memang proses pergerakan satu partikel kecil yang bersentuhan dengan partikel lain mengumpul menjadi satu, kemudian di situ mengumpul menjadi satu itu menjadilah semakin besar, kemudian menjadi alam. Itu yang betul kata ahli fisika atau ahli astronomi. Ya sah-sah saja bilang begitu, karena unsur kemenjadian itu ada proses yanfa'ila. Loh, tetapi tidak berarti tidak ada unsur yaf'ala. Artinya ada aktor lain yang dirinya itu pasif. Kan begitu. Sama dengan ya ini kacamata itu jadi. Karena ini ada rangkaian satu yang menjadi kacamata bla bla besi bla 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 bla. Tetapi kan iya ini rangkaian kemenjadian yanfa'il ala nafsihi, tetapi ada yaf'al. Ada proses pergerakan tindakan yang dilakukan oleh fa'il. Itu. Apa desainer? Apa kreator? Apa teknisi? Apalagi ya apa namanya itu yang lenggak-lenggok di itu di apa namanya di model itu kan. Kenapa kacamata menjadi bagus? Gara-gara pertama kali dipakai oleh Ronaldo misalnya, kan begitu. Jadi ikut kan, itu kan termasuk dari orang-orang yang yaf'al, proses maujud. Loh, jadi maujud huwallazi min sya'nihi ayyaf'al au yanfa'il. Qala Abu Sulaiman al-mawjudu huwallazi min sya'ni ayyaf'al. Fa kullu dzatin mawjudatin, substansi yang berproses kemengadaan, kan begitu kan? Imma ayyakuna fa'ilatun. Loh, ada unsur fa'ilah. Fakot unsur fa'ilah. Apa unsur fa'ilah itu? Au munfa'ilah fakot, au fa'ilah wal munfa'ilah, fal munfa'ilatu fakot maddah. Munfa'ilah itu maddah al maudu'ah li qabulis surah. Jadi munfa'ilah itu ya meter yang
dia fleksibel oleh dirinya sendiri, dipasangi kacamata, dipasangi kaca dan seterusnya, linafsiha liqabulis surah, menerima bentuk begitu, ya jadilah munfa'ilah. Jadi wal munfa'ilah itu unsur gitu. Apakah di sini cuma munfa'ilah? Ya tentu tidak. Wal fa'ilu faqat wa hiya al mu'ti surata kulli dhi surah. Fa'ilah itu memberi ide. Memberi ide setiap ide-ide. Fa'ilah. Dalam bahasa manusiawi ya desainer, konseptor, teoretikusnya ataupun apa gitu. Itu fa'ilah. Jadi ya maaf, kita tidak bicara yang atas dulu, tapi saya sebagai seorang desainer yang ada di belakang meja atau di belakang layar, saya fa'ilah untuk proses lahirnya baju-baju ataupun fashion yang didesain untuk dipamerkan. Nah gitu kan, desainer itu fa'ilah begitu. Jadi fa'ilatun faqat, yang memberikan bentuk kepada bentuk-bentuk yang lain. Jadi memberikan ide kepada ide-ide yang lain. Kerahnya kasih merah, kemudian kantongnya kasih hijau, kan gitu kan. Apalagi misalnya warna ininya macam-macam dah, itu memberi mu'ti kulla surah. Jadi memberi ide-ide bentuk yang melahirkan maujudah, berupa baju ataupun kacamata. Begitu. Tetapi maujudah itu juga ada fa'il dan munfa'il. Murakkab tersusun min madatin maujudatin bi fi'lin bi surati wa yanfa'ilu li madati. Jadi ada yang munfa'il, ada yang maujudah itu antara fa'il dan munfa'ilnya itu bersama-sama, tidak bisa dilepaskan. Ya, apakah desain saya itu tidak bisa dilepaskan dari saya? Ya tentu juga bisa jadi. Begitu, bisa jadi. Ya karena kalau yang namanya Gucci atau yang namanya siapa itu tanpa peran dia, Michael Kors misalnya, Michael Kors, ada siapa lagi misalnya, desainer nama orang yang Kenzo yang barusan meninggal ya beberapa minggu yang lalu dari Jepang, Kenzo itu ya tidak bisa dilepaskan antara munfa'il sama fa'il begitu. Jadi ini memberi kesadaran kepada kita tentang konsep kemengadaan sesuatu itu ada unsur-unsur di dalamnya. Yang satu dengan yang lainnya itu harus kita paham. Sekali lagi ini kemudian akan berproses kepada hal-hal yang lain. Bahwa Al-Quran itu fa'ilah hakikinya itu adalah Allah SWT sebagai Al-Qail atau mutakallim ataupun, tetapi ada proses munfa'ilah di dalam struktur Quran. Bagaimana Imam si Aswad Ad-Du'ali memberikan harokat, bagaimana peran-peran sahabat menulis, bagaimana proses itu. Jadi tidak usah dibenturkan. Katanya Quran ciptaan Allah, itu kalamullah, tapi itu ditulis oleh orang. Apa itu? Kamunya aja yang gak paham. Gitu loh ilmunya. Karena struktur kemenjadian itu tadi sangat kompleks, gitu loh.
Sama dengan katanya ini ciptaan Tuhan. Ini maksudnya loh, bermanfaat kan di situ loh. Di situ urgensinya itu di situ. Tidak untuk mengada-ngada tetapi untuk memberikan, mensupport ide-ide besar yang kompleks di dalam agama. Karena agama selalu berkait antara realitas dan yang non realitas, yang abstrak, yang supranatural dengan hal-hal yang natural. Selalu begitu agama. Filsafat itu memberi penjelasan begitu, agar kita mudah mencoba memahami relasi keduanya tanpa harus saling menghancurkan gitu atau menihilkan keduanya. Meskipun ada juga aliran nihilisme misalnya, ya kita coba, atau skeptisisme misalnya. Oke ya, terakhir wa imma ayyakuna bil fi'li min jihatin wal bil quwwati min jihatin. Ada kalanya pula kullu mawjud itu dengan fi'il dari satu sisi dan dengan potensi dari sisi yang lain. Maka al-mufa'il alladzi bil quwwati daiman huwa la yula mustaqilu amubadilu lafal bisurati allati yu'fiha al-wujudu. Maka yang dimaksud mufa'il itu adalah sesuatu yang dengan yang selalu dengan potensinya, yang disebut sebagai al-hayulat, yang mustahil, yang tidak mungkin bergonta-ganti keadaannya sesuai bentuknya, dengan bentuk yang memberi kepada bentuk itu, berupa wujud dari fi'il, dengan fi'il. Wal mawjudul bil fi'li daiman min ghairi ayyashawwibuhu syai'un minal quwwati. Sedangkan al mawjud yang dengan fi'al itu selalu tanpa bercampur dengan sesuatu dari potensi, yaitu zat yang abadi, al wujud yang ada, yang merupakan sebab tiap-tiap hal yang diadakan, yang diwujudkan dengan potensi. Wal fi'lu al mawjudu bil quwwati taratan wa bil fi'li ukhra. Fi'il yang mawjud itu dengan potensi sekali wa bil fi'li, dan dengan fi'al ukhra pada sekali yang lain. Hiya al murakkabatu, itu adalah hal-hal yang tersusun dari meter dan bentuk. Maka sesungguhnya bagi murakkab, al-quwatu potensi dari perspektif hayula dan fi'il dari perspektif bentuk. Terakhir aja dulu. Wal fi'lul mawjudu iku bil quwati taratan wa bil fi'li ukhra. Jadi fi'il yang mawjud iku bil quwah. Jadi fi'il mawjud itu apa? Ya, saya tepuk tangan. Fi'il mawjud itu becoming. Tepuk tangan ini, saya tepuk tangan ini ada dua hal. Tepuk tangan ini al-quwah, energi, potensi itu memungkinkan tepuk tangan, itu quwah. Energi itu yang memungkinkan, nah sama aja kan ya, memungkinkan tepuk tangan, al-quwah. Jadi energi bisa, potensi bisa, mana. Tetapi itu lebih abstrak daripada fi'lul action, X itu tepuk tangan. Beda kan?
Jadi tindakan itu satu entitas sendiri yang harus kita perhitungkan juga. Itu. Tidak semua kuah itu berwujud tindakan. Anda punya potensi untuk menjadi profesor, tapi tidak nulis atau belum nulis seperti saya, belum jadi profesor. Itu kan kuah itu sama al-fi'al kan, relasi antara. Jadi wal fi'lu al mawjudu bil quwwati taratan wa bil fi'li ukhra. Hiya al hiya utawi al quwwah gitu. Itu kuah itu murakkabatan minal madati was surah. Al kuah itu kalau kita kembalikan kepada kuah ya, atau fi'al itu tersusun dari materi dan bentuk ide. Kalau itu fa innalaha, maka sesungguhnya maka sesungguhnya murakabat itu dikatakan sebagai al-quwah itu ketika dilihat dari hayulanya. Hayula itu apa? Hayula itu lebih mendasar lagi dari sekedar ide. Gitu. Sementara fi'al itu dari surah. Jadi fi'al dari surah, tetapi kuwah itu dari hayula. Gitu loh. Ini untuk membedakan. Tetapi di dalam fi'al ini ada al-quwah, ada al-fi'al. Tetapi fi'al itu dari surah. Jadi maksudnya apa sih Pak fi'il dari surah itu? Begini idenya tepuk tangan. Tepuk tangan madahnya begini. Loh, itu kan relasi surah dengan madah. Tetapi ini kan semacam ya katakanlah seperti wayang saja gitu loh. Sayang sama dalangnya. Ada yang lebih besar lagi di situ. Al-quwah. Kan begitu kan? Jadi wayang sama dalang itu, wayang itu seperti madahnya. Dalang itu seperti surahnya. Madah itu tergantung kepada surahnya. Mau diapain ini wayang ini? Tetapi di bawah, di balik dalang dengan wayang ada al-quwah. Tuh, ini yang membentuk dari struktur gagasan itu, Mas. Struktur realitas, gagasan, ide itu yang kita harus paham di situ, gitu ya. Jadi kemudian di atasnya begitu wal falmun fa'ilu alladzi bil quwwah daiman huwa al hayula. Jadi infial bil quwwah hayula yang tidak pernah akan berganti dengan surah. Begitu. Karena surah itu lebih dekat dengan fi'al. Jadi iya, makanya tidak sekedar ide. Tidak sekedar saya punya ide enggak untuk menulis. Nah, itu namanya surah dengan materi. Tetapi ide itu lahir dari sebuah al-quwah. Nah, kan gitu kan? Dari al-quwah. Ada yang mengatakan wirid. Nah, biar dapat ilmu laduni. Nah, gitu kan? Ada yang suruh belajar. Ada yang disuruh puasa Senin Kemis. Ada yang suruh apa? Itu sebenarnya melahirkan al-quwah. Tidak sekedar ide saja. Kalau ide lebih dekat ke fi'al. Ini struktur-struktur yang paling substansial dari konsep tindakan dan seterusnya. Oke. Sifatnya kuah itu berpindah atau lahir gitu? Ya nanti kalau dikejar itu akan apa yang disebut dengan al-zat al-abadiyah gitu. Jadi kuah itu menjadi
atau apa syai'un minal quwwah huwa min ghairi ayyushab syai'un minal quwwah huwa adzat al-abadiyah al-wujud alladzi huwa sababu kulli mawjudin bil quwwah. Jadi kuwah juga terstruktur. Mungkin ini kalau kita tidak pernah belajar emanasinya Al-Farabi jadi bingung juga. Al-Farabi sudah memberikan itu. Kuwah itu al-akal. Tapi bukan akal dalam arti berpikir. Akal itu adalah al-kuwah. Nah, nanti strukturnya itu ada akal al-awal, akal as-sani, akal as-salis. Ini semua kuwah semua. Baru kemudian ketika sampai kepada akal yang ke-10 itu yang berelasi dengan madda, surah madda, itu akal ke-10. Jadi lah kemudian 9-nya ini apa? Ada pertanyaan tadi itu. Kalau dalam kita menggunakan strukturnya emanasinya Al-Farabi, itu yang ke-9 itu bertingkat-tingkat yang memberi inspirasi dari atas ke bawah. Memberi inspirasi. Jadi pertanyaannya tadi, apakah kuwah itu berpindah atau lahir? Nah, jadi kalau dalam konteks emanasi Al-Farabi itu memberikan, melahirkan. Duh. Kalau begitu melahirkan, siapa yang melahirkan yang pertama? Nah, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-aqlul awal, atau al-musabbibul awal. Tuh begitu abstraknya, abstrak. Jadi ya karena tadi itu proses dialektik dan becoming itu harus dikejar, kan masalahnya kan begitu. Ada makanya tadi ada fa'ila, ada makanya di sini dia bilang adzat al-abadiyah al-wujud alladzi huwa sababu kulli mawjudin bil quwwah. Adzat al-abadiyah. Ini tidak lain dari Allah. Dalam bahasa agama. Kalau yang mereka tidak butuh agama ya cukup adzat al-abadiyah saja. Kan begitu. Penggerak pertama. Makanya kenapa Allah itu adalah sebagai penggerak pertama. The first mover. Kalau dalam bahasa filsafat. Karena realitas itu adalah moving. Kan begitu kan. Al-harakah. Allah itu the first mover. Bukan yang menggerakkan begini. Bukan. Tetapi bahwa ketika kita menggerakkan, ada yang menggerakkan. Ketika ada yang menggerakkan, ada yang menggerakkan. Nah, the first movernya itu adalah. Dan ini para filsafat, filosof sudah menunjukkan. Ya tentu belum final juga, tapi minimal memberi pencerahan. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.